Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Kali ini, saya sudah berada di Kelurahan Derwati. Nah, apa sih pada podcast kali ini kita akan membahas apa? Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Sampurasun Bapak. Rampes. Damang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bapak boleh dong disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum wargi Bandung. Perkenalkan, saya Roji Sepintra, Lurah Derwati, Kecamatan Roncasari, Kota Bandung. Alhamdulillah, saya di Derwati sudah dari semenjak 2023 sudah di Derwati dan alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan yang kita harapkan sesuai dengan yang arahan-arahan pimpinan seperti yang diinginkan oleh masyarakat juga telah insya Allah kita dapat untuk mengikuti apa yang masyarakat mau, apa yang pimpinan inginkan dan laporan-laporan terus berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya juga nih. Berarti dari tahun 2023 kemarin ya Pak ya, menjabat sebagai Lurah Derwati ini. Nah, Bapak mohon kiranya bisa dijelaskan profil dari Kelurahan Derwati sendiri, silakan. Kelurahan Derwati itu merupakan kelurahan atau batas wilayah paling ujung Kota Bandung, terutama di bagian timur agak ke selatan gitu. Kalau timur langsungnya kan di Cibiru, ujung Berung, kita bagian ke selatannya yang arah ke Majalaya. Dengan luas 150,5 hektar, dengan jumlah penduduk 20.043 jiwa. Kebetulan kita sangat padat di sini gitu. Dimana kalau di Derwati sendiri itu lebih banyak pemukimannya, pemukiman penduduk bukan komplek, kompleknya hanya beberapa gitu, ada mulai dari RW 9, 10, 11, 12, 13, kita 13 RW, 5 RW itu merupakan komplek, sisanya itu perkampungan padat penduduk semua gitu. Dan kebetulan berbatasan langsung dengan Sumarekon di depannya gitu, dan sebelah selatannya lagi ada GBLA, kebetulan wilayah padat, wilayah macet juga gitu di sini. Pastinya. Nah, Bapak mayoritas penduduk di sini Pak, mata pencahariannya apa Pak? Kalau di sini banyaknya lebih ke swasta sih, swasta dan ada juga yang buruh harian gitu, ada juga yang lebih banyak lagi karyawan pabrik. Sebagiannya ada juga yang mengelola UMKM seperti itu. Dan ada juga yang pegawai-pegawai pemerintahan, ada juga cuman nggak banyak. Baik, berarti memang mayoritasnya swasta ya Pak ya, swasta, untuk gitu. Di Kelurahan Derwati sendiri. Iya. Nah Bapak, pembahasan kita kali ini cukup berbeda karena kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Dan nanti di akhir kita akan membahas juga tentang pengelolaan sampah nih Pak, pastinya. Boleh. Betul, karena kan di setiap kelurahan ada berbeda ya Pak, strategi dari lurahnya masing-masing nih. Baik, nah Bapak, apa Pak pemberdayaan masyarakat yang menonjol di Kelurahan Derwati? Apakah PKK atau yang lainnya? Kebetulan di wilayah Kelurahan Derwati itu kita mengembangkan swadaya masyarakatnya yang begitu tinggi gitu. Jadi berimbas kepada pemberdayaan masyarakat yang begitu ya, alhamdulillah sejauh ini gitu. Kita PKK-nya aktif, Karang Taruna aktif, LPM. Terus yang terbaru ada Puspel PP, Kampung KB, itu semua berjalan di sini. Puspel PP kita terbaik pertama Kota Bandung gitu, tahun 2023 kemarin. Gitu. Alhamdulillah.
PKK juga selalu mendapat penghargaan. Terus kita juga pemberdayaan masyarakat kelurahan ke-7 yang ODF 100%. Jadi akhir tahun 2022 kalau saya nggak salah itu Desember itu kita deklarasi ODF. Terus kelurahan bersinar juga, bersih narkoba itu melibatkan unsur masyarakat semua gitu. Kampung KB juga alhamdulillah terbaik keempat sekota Bandung. Gitu. Jadi berjalan dengan baik lah. Karang Taruna juga selalu mengadakan event-event yang sifatnya memberdayakan masyarakat. Jadi selain ada panggung, kita juga buka stand UMKM segala macam gitu, stand kesehatan kayak gitu. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik di sini. Baik, berarti banyak juga ya Pak keunggulan-keunggulan, apalagi pada saat Bapak menjabat nih ya, tahun 2023 kemarin. Baik, nah Bapak di samping pembangunan infrastruktur Pak, ada potensi apa saja di Kelurahan Dharwati ini? Dan bagaimana aparat kewilayahan memfasilitasi potensi-potensi tersebut? Kalau potensi yang jelas terlihat di sini teh UMKM walaupun nggak banyak, cuman agak menonjol gitu, seperti model kita ada di 3 RW, RW 11, RW 7 sama RW 8 itu ada telur asin. Telur asin? Ya, itu sampai di keluar kota itu. Tanpa mereka masih usaha rumahan gitu, tapi sudah sampai ribuan butir per hari itu produksinya. Selain itu kita ada juga yang dari pengolahan sampah juga, bisa dari sampah anorganiknya jadi kerajinan-kerajinan, itu juga berdaya jual tinggi, alhamdulillah gitu. Dan itu juga sudah menjadi komoditas di sini gitu, seperti itu gitu. Baik, nah berarti tadi ada produk UMKM-nya nih Pak. Ada. Kalau untuk jumlah UMKM di Kelurahan Dharwatinya ada berapa Pak kira-kira? Kalau jumlah UMKM sih nggak terlalu banyak itu, ya? Terakhir itu kita mendata itu ada sekitar 20 gitu. Sekitar 20. Ya, cuman yang kecil-kecil tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Yang besarnya ya paling ya gitu aja. Yang tadi yang telur. Terus ada di Rusun juga kita punya pengolahan sendal karet yang seperti itu ada. Terus ada kue kemasan yang agak besarnya gitu. Tapi yang lain-lainnya yang kecil-kecil kayak usaha kerupuk yang kayak gitu. Terus kalau yang besarnya ada sih, cuman kayaknya bukan UMKM ya, kerupuk yang ada pabriknya, tapi yang masyarakat juga punya gitu. Baik. Yang buat pengolahan kerupuk seperti itu. Iya. Nah, kalau pemasarannya nih Pak, itu seperti apa dari UMKM sendiri? Kalau pemasarannya ya seperti biasa aja sekarang, apalagi sekarang udah digital ya Pak udah ya? digital, Betul. udah online juga. Sosmed gitu ya, betul. bisa. Kadang kalau kita ada acara-acara juga mereka ya ikut berpartisipasi gitu, dan untuk mengenalkan lebih gitu produk-produk mereka. Baik, tapi apakah sudah masuk seperti ke toko retail dan lain-lain Pak? Ada beberapa ya sudah masuk juga ya? Apalagi kan sekarang kita ada Gria Dharwati yang itu cukup banyak memasukkan UMKM kita ke sana dari Kelurahan gitu. Dharwati ya? Cukup terasa gitu ininya. Baik. Iya, berarti memang cukup banyak juga nih produk UMKM di Kelurahan Dharwati sendiri. Nah Bapak, secara geografis nih Pak, Kelurahan Dharwati berada dekat dengan kawasan yang lumayan pesat ya Pak perkembangannya sampai saat ini. Mungkin bisa kita sebut salah satunya adalah Sumarekon. Betul. Sumarekon. Nah, bagaimana Pak kesiapan aparat pemerintah menghadapi perkembangan tersebut? Lebih ke kesiapan pemerintahnya Pak. Kesiapan pemerintahnya, alhamdulillah kalau kita sih secara pribadi mah siap-siap aja. Gitu. Cuman tugas kita bukan ya tugas bersama lah. Meningkatkan sumber daya yang ada gitu. Jadi di sini kan masih banyak yang berpendidikan rendah seperti itu. Nah, kita agar kita jangan hanya menonton tempat-tempat yang berkembang pesat, kita juga harus masuk ke dalamnya gitu. Itu moto kita gitu. Bagaimana bisa masyarakat ikut masuk ke dalamnya gitu. Apakah UMKM-nya yang masuk, apakah dia ikut bekerja di sana, dan untuk itu kita mengadakan berapa kali seperti pengembangan UMKM seperti itu, pelatihan-pelatihan, dan kita juga berapa kali di kantor kelurahan juga pernah tahun kemarin mengadakan kejar paket. Jadi, seperti apa itu Pak?
kejar paket untuk kejar paket A, B, C Oh, seperti iya. itu. Jadi untuk supaya ya punya sertifikat ijazah Betul. yang lebih, Iya. yang buat yang mau bekerja kan, Summarecon sendiri kan itu membuka Peluang banyak warga sekitar. peluang warga sekitar. Iya. Soalnya kita bersebelahan sekali, menyeberang Dengan jalan udah Summarecon, nyampe gitu betul. Summarecon. Jadi ya jangan hanya menonton, kita kembangkan potensi yang ada gitu. UMKM juga ya kita coba untuk masuk ke sana gitu. Ada yang udah tembus, ada yang sedang proses segala macam. Kalau masyarakat juga ya kita terus berupaya untuk meningkatkan pendidikannya dan baik formal ataupun non formal, kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Baik, berarti memang dalam UMKM pun ada pelatihan-pelatihannya ya Pak ya? Ada. Nah itu apakah ada seperti agenda rutin Pak atau bagaimana? Kalau kita kebetulan ya, kalau di Musrenbang, terkadang emang usul dari kita, terkadang ada usul dari Masyarakat sekitar, dari RT, dari iya. RW. Pak Lurah, saya mau mengadakan kegiatan pelatihan UMKM. Kita udah pernah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Sudah pernah pelatihan make up, sudah pernah pelatihan pastry. Iya. Terus pelatihan apalagi pokoknya yang dengan keahlian-keahlian lah seperti itu. Kita udah sering mengadakan dan setiap tahun kita selalu mengusulkan untuk diadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Di samping PKK kita sendiri juga kadang mengadakan kegiatan sendiri gitu. Misalnya pelatihan apa seperti itu. Baik. Berarti dengan adanya kawasan Summarecon juga nih Pak dekat Kelurahan Darwati ini bisa membantu juga ya Pak perekonomian masyarakat Terbantu, sekitar. Betul. Entah itu dari UMKM, entah itu dari warga yang bekerja di Summarecon juga dan lain-lain ya. Baik. Nah Bapak, di sini kita lanjut akan membahas pengelolaan sampah yang tadi kita obrolkan nih. Jadi kita memang selalu penasaran nih Pak pengelolaan sampah di setiap kelurahan. Nah, bagaimana Pak pengelolaan sampah di Kelurahan Darwati sendiri? Kalau Kelurahan Darwati ya, walaupun kita pernah krisis sampah ya, alhamdulillah di sini tidak terjadi gitu Teh. Gitu. Selain kita punya yang di Kelurahan Darwati sendiri punya 3 TPS aktif gitu. Itu kita punya, walaupun sekarang sudah tidak digunakan untuk membuang sampah organik ya karena bau. Iya. Sampah organik dari akhir tahun kemarin mengikuti program pemerintah dan alhamdulillah berhasil di sini. Kita magotisasi. Alhamdulillah antusias masyarakat tinggi dan si programnya berjalan dan magotnya benar gitu. Iya. Kita udah mengecek ke tempatnya, emang benar-benar berkembang gitu dan bisa menanggulangi lah untuk sampah-sampah organik dan kebetulan gitu secara di Darwati juga udah dari 3 tahun ke belakang kita udah pemilahan sampah ya. gitu. Kita sudah melaksanakan pemilahan sampah gitu. Jadi sampah basah, sampah kering sudah dipilah ya. Jadi begitu program magotisasi digebiarkan, kita sudah tinggal serahin aja yang basahnya ke sana, yang kering kan bisa dijadikan uang gitu. Betul. Itu. Berarti memang untuk pengelolaan sampah organiknya menggunakan teknik magotisasi ya Pak ya? Magotisasi yang paling menonjol gitu. Di samping itu juga kan ada Kang Pos juga. Gitu. Roseda juga masih berjalan gitu. Cuman sekarang yang kerasa betul itu signifikan itu setelah ada magot. Itu sangat membantu itu. Soalnya banyak ininya gitu yang bisa masuk ke sana gitu. Itu dari tahun berapa Pak sudah menggunakan teknik magotisasi? Kalau magotisasi kebetulan kan kita dibangun rumah magotnya November tahun kemarin. Setelah Bapak menjabat berarti ya? Dari November dibangun, Desember udah mulai percobaan, Januari udah mulai gebiar di sini gitu. Baik. Nah, hasil dari magot sendiri nih Pak, apa Pak yang dihasilkannya? Apakah Bapak di kelurahan ini ada buruan sae atau bagaimana? Ya betul. Kalau magot ya selain si hasilnya bisa dijual, buat masyarakat kan tinggal meminta ke sana juga kita kasih. Gitu. Kebetulan buruan sae
Di Kelurahan Darwati itu tiap RW ada. Tiap gitu. RW ya, Pak? Setiap RW ada, walaupun ada yang menonjol, ada Iya, yang biasa aja gitu, tapi tetap ada gitu. Yang masih berproses lah, Ya, Pak ya. ada sejauh ini yang udah benar-benar bagus itu buruan sayanya itu ada 5 RW di sini. Di RW 7 itu di Komplek The Marrakesh itu jadi percontohan itu se-Kota Bandung pernah buruan sayanya gitu. Terus ada di RW 11 itu juga bagus, sudah menghasilkan. RW 9 juga ada, RW 13 sama RW 8 itu yang bagus-bagusnya gitu. Yang selainnya ada, cuman ya masih berkembang. Iya, masih sedang proses ya, Pak Sedang ya. proses untuk lebih bagus lagi. Baik, baik. Nah, di buruan saya sendiri nih, Pak, apa Pak tanaman yang potensialnya? Kalau yang sejauh ini saya lihat lebih ke tanaman pangan sih yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat sekitar gitu. Seperti di kemarin yang terakhir di RW 7 ada kita panen sawi, terong, terus cabe ada juga gitu. Itu udah buat masyarakat terbantu itu lumayan. Iya, betul, gitu. betul. Apalagi untuk mengatasi stunting juga ya, Pak ya, Iya, untuk betul. masyarakat sekitar khususnya di Kelurahan Darwati Iya. sendiri. Nah, kalau cara sosialisasinya nih, Pak, ini bagaimana ke masyarakat perihal pengelolaan sampah? Kalau kita ya tinggal, karena sudah bagus dari awalnya ya, tinggal mengingatkan kembali. Tinggal mengingatkan kembali gitu ya, karena mungkin mayoritas masyarakat juga sudah mulai sadar ya, sudah Pak, akan sadar, pentingnya betul, pengelolaan sampah betul. sendiri. Jadi ya setiap ada pertemuan rutin, misalnya dengan PKK, dengan RW, atau misalnya kita ke kunjungan ke wilayah-wilayah, ke RW-RW, ke RT-RT, ya biasanya dengan teknik yang ngobrol sih gitu. Ada kendala apa di sini? Seperti kemarin ada di RW 3. Pak, kata ente ininya agak jauh trayeknya kalau mau ke Rumah Magot gitu. Ya kita bantu gitu. Kita kemarin kerjasama dengan DLH, alhamdulillah DLH kalau udah di pinggir jalan kita angkut gitu, seperti itu. Jadi ada solusi seperti itu. Jadi ya sejauh ini sih nggak ada masalah yang besar sih gitu. Alhamdulillah bisa diselesaikan. Betul, gitu. jadi hanya mengingatkan saja ya Pak jangan kepada sampai, masyarakat. gitu, ya, betul, jangan sampai Bandung ini kembali darurat sampah lagi ya Pak ya. Gitu kan, kalau misalkan warganya sudah enak nih, apalagi bisa memilah atau memilih sampah dari rumah, jadi tinggal kita yang ngangkut ya Pak ya, itu kan lebih enak seperti itu. Baik, Bapak terakhir nih, ajakan kepada warga Bandung agar bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Silahkan. Siap. Hayu warga Bandung, tidak ada yang susah kita untuk memulai dari diri sendiri. Ya minimal kita untuk memilah sampah, yang mana yang masih bisa digunakan kita bisa jual atau kita bisa sumbangkan untuk orang lain mendapatkan manfaatnya. Sementara yang sampah basah sekarang juga bisa menjadi nilai ekonomis. Kita sudah punya Rumah Magot, sudah punya Kang Empos, segala macam itu bisa digunakan dan hasilnya bisa dinikmati, bisa dibagikan, bisa untuk kita jual juga. Jadi ya selain bersih dari kitanya, bersih lingkungan kita, dan kita juga mendapatkan hasil yang nyata dari sana gitu. Betul. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Iya, betul sekali Pak. Selain memang menjaga lingkungan bersih, dan sekarang tuh bisa menghasilkan juga ya Pak. Betul. Entah dari organik atau anorganik seperti itu. Baik, jadi warga Bandung selalu ingat ya Pak, untuk pengelolaan sampah khususnya organik dan organiknya bisa dipilah dan dipilih seperti dimulai itu. dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri, dan mungkin bisa nge-influence ya Pak ke sekitar atau ke tetangga yang lain. Harus, gitu. harus saling mengingatkan. Betul. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi informasi bareng Diskominfo Kota Bandung. Amin. Semoga apapun yang dijalankan bisa lancar dan dipermudah. Amin. Ya, warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.